Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ron Libert Marstogatoro, NIM 21021900074, kelas reguler B, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, untuk memenuhi ujian akhir semester Hukum Perbankan dan Industri, Keuangan dan Non-Bank yang diampu oleh Dr. Diana Erwin Pitupulu, SHMH MKN MSc, maka saya akan memaparkan lembaga penjamin simpanan sebagai berikut. Industri perbankan di Indonesia. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi untuk menunjang kelancaran perekonomian. Penjaminan simpanan bank. Tujuan didirikannya LPS ialah menurunkan kemungkinan terjadinya ras, melindungi nasabah penyimpan kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat bertanggung beban kerugian akibat kebangkrutan bank, menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalisir. Kesehatan dan pengawasan bank melalui pendekatan yang terdiri dari 3 pilar, yaitu pengawasan, internal governance, dan disiplin pasar. Selanjutnya, pengelolaan dan kewajiban bank dalam 3 bidang, yaitu operasi dan manajemen, kualitas aset, pendapatan dan penilaian saham, selanjutnya kompensasi karyawan. Penerapan prinsip tersebut memiliki keinginan untuk melindungi penyimpan meskipun penyimpan sudah dilindungi oleh asuransi simpanan, harus dikawal pula terhadap ancaman kebangkrutan bank. Etimologi dan konsep lembaga penjamin simpanan. Terminologi yang digunakan di Indonesia sendiri sebagaimana mengadopsi bentuk FDIC ialah jaminan. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga jaminan seperti gadai, jaminan fidusia, hipotek hak tanggungan, penanggung hutang rotok, penanggung hafal, dan juga CSI yang walaupun tidak termasuk lembaga jaminan tetapi sering digunakan untuk menjamin kredit. Perkembangan teori dan studi penjamin simpanan. Dampak krisis keuangan yang berdampak pada krisis perbankan menimbulkan biaya yang pada umumnya menjadi fiskal dan harus ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, model penjamin simpanan. Menurut Kuhn dan kawan-kawan, model penjamin simpanan harus memenuhi syarat terbatas baik dalam jumlah maupun jenis yang dijamin. Keanggotaan penjaminan simpanan bersifat wajib. Penjamin simpanan harus terbuka, semua pihak bisa mempercayai, melaksanakan fungsinya secara tepat dan relevan, independen dalam keputusan. Hadirnya lembaga penjamin simpanan di Indonesia berawal dari krisis moneter tahun 98 yang terjadi di kawasan Asia termasuk Indonesia, yang berimbas pada krisis perbankan. Dilikuidasinya 16 bank dan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan Indonesia. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat. Bentuk kebijakan pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998. Selanjutnya, tahun 2004, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Adapun prinsip Good Governance yang dikeluarkan oleh OECD adalah sebagai berikut. 1. Landasan hukum yang diperlukan untuk menjamin penerapan Good Corporate Governance secara efektif. 2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan. 3. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham. 4. Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola yang baik. 5. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan. 6. Tanggung jawab Dewan Pengurus. Landasan berdirinya modal tata kelola lembaga penjamin simpanan mempunyai beberapa prinsip seperti 1. Risiko, 2. Hukum bilangan besar dan indemnitas, dan 3. Reasuransi. Selanjutnya, modal lembaga penjamin simpanan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Dalam Undang-Undang LPS ditetapkan modal minimal sebesar 4 triliun rupiah dan maksimal 8 triliun rupiah. Skim penjamin simpanan dan nilai penjamin. Penjaminan yang dilakukan oleh
lembaga penjamin simpanan hanya berupa simpanan, yaitu giro, sertifikat deposito, deposito tabungan, dan yang dipersamakan dengan itu. Sejak tanggal 13 Oktober 2008, senilai 2 miliar rupiah yang menjadi simpanan. Penyelesaian dan penanganan bank gagal sebagai berikut. Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan. Penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikut sertakan pemegang saham atau tanpa mengikut sertakan pemegang saham lama. Aktivitas LPS sebagai berikut: penjaminan simpanan, manajemen risiko dan analisis resolusi, akuntansi dan keuangan, audit internal, sistem informasi dan sumber daya manusia, kerjasama internasional, tinjauan hukum dan analisis perkembangan lembaga penjamin simpanan. Pendirian LPS pada dasarnya dilakukan sebagai langkah dan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap dua risiko, yaitu irregular dan bank systemic risk. Dalam menjalankan usaha, bank biasanya hanya menyisipkan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah, sementara bagian terbesar dari simpanan dialokasikan dalam bentuk pemberian kredit. LPS memiliki kewenangan untuk melaksanakan rules luar biasa sehingga menguasai dan mengelola bank yang dinyatakan gagal. Sebagai kebutuhan praktisi, biasanya digunakan acuan rata-rata suku bunga dari 10 bank terbesar yang dianggap sebagai penentu pasar. Berdasarkan PP nomor 66 tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008, maka simpanan maksimal yang dijamin oleh LPS menjadi 2 miliar per kartu keluarga. Demikian disampaikan, terima kasih.